Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila Rahab dengan NPM 21082602225 yang dimana sini akan menjelaskan mengenai tugas dari blok Basic Endocrine. Di sini saya mengambil judul Regulation of Body Temperature. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pusat pengatur suhu di mana ada thermoregulatory control. Yang dimana untuk thermoregulatory control ini dimulai dari hipotalamus yang dia itu sebagai termostat tubuh, di mana dia ada area preoptic arterial atau POA yang bertindak sebagai pusat kehilangan panas, hipotalamus posterior yang bertindak sebagai pusat produksi untuk konservasi panas, serta mengintegrasikan sinyal dari termoreseptor dan mengkoordinasi respons. Jadi ini terbagi dua, jadi ada input dan output. Untuk inputnya sendiri ada termoreseptor perifer, ada termoreseptor sentral, serta input. Yang outputnya ada sistem saraf otonom, sistem motorik somatik, sistem endokrin, serta respon perilaku. Selanjutnya ada jalur eferen di mana hipotalamus akan menuju saraf simpatis atau parasimpatis, kemudian dia melakukan reaksi dengan efektor, pembuluh darah, kelenjar keringat, otot, kelenjar endokrin, dan lain-lain. Secara umumnya, suhu tubuh merupakan hasil keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Hipotalamus mempertahankan satu inti dalam kisaran sempit 36,1 sampai 37,2 Celcius. Aktivitas enzim dan kelangsungan hidup optimal, di mana suhu inti normalnya 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius, di mana rata-rata 37 derajat Celcius. Yang ketiga ada termoreseptor. Jadi termoreseptor terbagi menjadi tiga, itu ada termoreseptor perifer kulit, di mana dia reseptor hangat, reseptor dingin, ada reseptor dingin juga, serta reseptor hangat. Kedua ada termoreseptor sentral, di mana dia terletak di hipotalamus untuk mendeteksi suhu darah inti, serta sangat sensitif terhadap perubahan kecil. Selanjutnya ada set point. Jadi hipotalamus ini mempertahankan set point sekitar 37,37 derajat Celcius. Penyimpangan dari set point akan memicu respon kompensasi. Selanjutnya di sini ada mekanisme kehilangan panas, di mana untuk dari mekanisme sendiri ada radiasi, di mana dia pelepasan panas ke lingkungan melalui gelombang inframerah tanpa kontak langsung. Faktor yang mempengaruhinya itu ada suhu kulit dan pembuluh darah, serta gradien suhu. Selanjutnya ada konduksi, perpindahan panas melalui kontak langsung dengan benda yang lebih dingin. Contohnya itu suhu permukaan kulit tubuh dan luas kontak. Yang ketiga ada konveksi, di mana kehilangan panas melalui perpindahan udara atau cairan yang bergerak, seperti pergerakan udara hingga kecepatan angin. Yang keempat ada evaporasi, di mana dia ada penguapan keringat menjadi uap air, membawa panas dari tubuh, di mana ada faktor yang mempengaruhi itu aktivitas kelenjar keringat, ventilasi saluran napas, serta kelembapan udara. Kelima ada mekanisme produksi dari panas sendiri, di mana ada metabolisme basal. Jadi panas dihasilkan dari proses metabolisme seluruh normal. Faktor yang mempengaruhi adalah seluruh jaringan yang ada di tubuh, terutama hati, otak, jantung, hingga ginjal. Yang kedua ada menggigil atau shivering. Ini adalah kontraksi otot rangka yang cepat dan tidak sengaja menghasilkan panas, di mana di sini ada otot rangka dan sistem saraf somatik. Ketiga ada thermogenesis non-shivering. Jadi dia memproduksi panas tanpa menggigil, terutama pada jaringan adiposa coklat. Jaringan adiposa coklat ada ketokolamin hingga hormon tiroid. Yang keempat ada termogenesis akibat makan, yaitu peningkatan laju metabolisme setelah makan untuk pencernaan, absorpsi, dan metabolisme. Yang mempengaruhi ada aktivitas simpatik serta efek dari hormon itu sendiri. Selanjutnya itu ada menjelaskan tentang demam. Jadi itu adalah kenaikan set point di hipotalamus oleh pirogen yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh di atas normal. Awal mulanya pirogen eksogen bisa bakteri, virus, dan endotoksin, mengaktifkan sitokin, IL-1, IL-6, dan TNF-alpha, hingga prostaglandin E di hipotalamus, serta menaikkan set point. Yang ketujuh ada respon dari efektor sendiri. Yang pertama ada respon kehilangan panas ketika suhu tubuh menjadi naik, yaitu diawali dengan vasodilatasi pembuluh darah kulit sehingga meningkatkan aliran darah kulit, aktivitas kelenjar keringat
atau menyebabkan berkeringan, serta penurunan metabolisme. Contohnya ada berteduh, membuka pakaian, dan minum air dingin. Lanjut ada respon konservasi atau produksi panas ketika suhu tubuh menurun, yaitu terjadi vasokonstriksi pembuluh darah kulit, menggigit, piloereksi atau merinding, peningkatan metabolisme, serta untuk contohnya sendiri seperti memakai pakaian tebal, mencari kehangatan, dan meningkatkan aktivitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama ada usia, ada lingkungan seperti suhu, kelembapan, angin, pakaian, dan ketinggian. Ada status kesehatan seperti demam, infeksi, gangguan endokrin, dan dehidrasi, aktivitas fisik, serta pengaruh hormon, terutama hormon tiroid meningkatkan produksi panas. Selanjutnya ada relevansi klinis. Yang pertama ada hipotermia, yaitu kenaikan suhu inti lebih dari 37,2 derajat Celcius, di mana menyebabkan demam, heat exhaustion atau kelelahan akibat panas, heat stroke, dan sengatan panas. Jadi, pentingnya termoregulasi itu adalah memastikan aktivitas enzim optimal, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mencegah kerusakan akibat suhu ekstrim, serta esensial untuk kelangsungan hidup. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai regulation of body temperature. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membangun dan menjelaskan mind map ini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.